Perkenalkan, nama saya Febrianti Kelmaskosu dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi dan translasi. Proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Tahap pertama yaitu transkripsi. Dilihat dari namanya transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Banyak yang bertanya, biar apa? Jadi begini, DNA terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, membuat cetakannya, dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Daripada teman-teman bingung dan keliru, mari kita langsung saja masuk ke dalam gambarnya agar teman-teman bisa lebih paham. Jadi di gambar yaitu terlihat bahwa DNA terletak di nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Jadi teman-teman, RNA polimerase yaitu suatu enzim yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA. Setelah itu, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Setelah itu, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Jadi teman-teman, inisiasi adalah awal terjadinya translasi yang dikode oleh AUG. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Teman-teman tahu, elongasi adalah penggabungan asam amino sesuai kodon sepanjang rantai rDNAD. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di transminator, maka proses transkripsi selesai. Transminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu translasi. Ketika RNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA, yaitu pembawa pesan, bisa membawakan kode hasil salin DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Mari kita bersama-sama lihat pada gambar agar lebih memahami. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Seperti yang teman-teman ketahui, yaitu inisiasi sama seperti yang ada pada tahap proses transkripsi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Teman-teman tahu apa itu kodon start? Jadi, kodon start yaitu triplet basah di mana dimulainya proses translasi. Jadi, kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabung. Jadi, rantai polipeptida adalah polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikatan gugus karboksil dengan gugus amino. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop ada AUU. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Atas nama Febrianti Kelmaskosu mengucapkan terima kasih.